Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mari Berhitung bersama saya, Mama Maulana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu setia nonton video-video dari aku. Dan buat yang belum, yuk dukung saya untuk dapat 1000 subscriber pertama saya dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Teman-teman, kali ini kita kembali membahas soal-soal prediksi SKB CPNS 2021 subtes dimensi psikologi, dan hari ini pembahasannya spesial untuk Hari Guru. Ada 10 soal dimensi psikologi spesial Hari Guru 25 November 2021. Yeay! Saya ucapkan selamat buat para guru atau dosen dan buat kita semua, karena hakikatnya kita semua adalah guru bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi selamat Hari Guru dan salam pembelajar, salam penggerak perubahan. Yang pertama, saya kembali ingatkan terkait materi pokok pada subtes dimensi psikologi ini. Ada beberapa. Yang pertama, integritas. Integritas itu ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa pokok ini harus diingat di integritas. Kemudian yang selanjutnya adalah keunggulan personal. Yang ketiga, keunggulan sebagai pembelajar. Yang keempat, penggerak perubahan. Dan yang kelima adalah kompetensi sosial. Karena subtes dimensi psikologi ini mirip soal TKP, jadi benar salah jawabannya tergantung pembuat soal. Pilih soal yang paling bijaksana dan ada solusinya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Arman adalah guru teladan. Ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studinya. Akan tetapi, sebagian biaya harus ia tanggung. Dia memiliki seorang istri dan 3 anak, sedangkan tabungannya hanya sedikit. Bagaimana sebaiknya Arman bersikap? A. Tetap melanjutkan studi dengan beasiswa dan sambil bekerja paruh waktu. Yang B. Menunda untuk melanjutkan studi sambil menabung perlahan agar nantinya bisa melanjutkan studi. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, benar banget. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang ini. Kenapa yang A? Karena kita mengambil kesempatan untuk melakukan pembelajaran lebih lanjut gitu. Karena kalau yang B ini, kalau kita menunda untuk melanjutkan studi, kita nggak tahu lagi kapan kesempatan untuk melanjutkan studi ini akan ada. Bisa jadi besok lusa kita sakit atau tidak dapat tidak dapat beasiswa lagi, atau mungkin tabungan kita akan terus terkuras, kita tidak tahu. Jadi yang A ini menurut saya jawaban yang tepat, untuk tetap melanjutkan studi dengan beasiswa dan sambil bekerja paruh waktu untuk memenuhi sebagian dari biaya yang lain yang tidak ditanggung oleh beasiswa. Ini termasuk pokok materi keunggulan sebagai pembelajar. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Anda adalah wali kelas 7A di SMP Sejahtera. Anda mendapatkan kabar bahwa beberapa siswa 7A dengan tidak sengaja memecahkan lemari piala yang mengakibatkan rusaknya beberapa piala berharga milik sekolah. Sebagai wali kelas, tindakan Anda adalah A. Memberikan hukuman kepada siswa-siswa tersebut berupa lari 7 kali putaran lapangan agar mereka jera dan tidak bermain-main di seputar area penting sekolah. Yang B. Mengusut terlebih dahulu kabar tersebut dan mengambil tindakan yang tepat setelah dirapatkan bersama kepala sekolah dan guru lainnya. Saya rasa ini soalnya mudah ya, silakan teman-teman jawab. Jawab teman-teman apa nih? Oke, benar banget, jawabannya adalah yang B ya. Kenapa yang B? Karena kita lihat lagi ke soalnya bilang bahwa Anda mendapatkan kabar, baru kabar ya, kita nggak tahu ini benar kabarnya atau enggak. Ya, Anda mendapatkan kabar bahwa beberapa siswa tidak sengaja. Udah mendapatkan kabar, ini siswanya tidak sengaja lagi memecahkan lemari. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengusut terlebih dahulu kabar tersebut. Mencari tahu apakah dia benar atau tidak. Baru kemudian dirapatkan, karena ini
aset sekolah ya, milik sekolah juga penting. Jadi harus dirapatkan bersama kepala sekolah dan guru-guru lain solusinya seperti apa gitu. Dan kita tidak langsung memberikan hukuman kepada kepada anak-anak atau siswa kita, meskipun itu untuk membuat mereka jera. Jadi yang A ini tidak tepat ya. Oke, jawabannya yang B. Ini termasuk materi pokok integritas ya. Adil. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Fatimah memiliki janji bertemu dengan teman lama pada acara Guru Penggerak tahun 2021. Akan tetapi, temannya tidak kunjung datang hingga acara berakhir. Chat Fatimah pun tidak mendapatkan respon. Sikap Fatimah seharusnya adalah yang A, kecewa dan tidak mau menghubungi temannya lagi karena sudah mengingkari janji. Yang B, tetap menghubunginya dan meminta penjelasan atas ketidakhadirannya. Jadi jawabannya teman-teman, ya benar banget, jawabannya adalah yang B ya. Jadi kita nggak boleh langsung suuzon, meskipun kita capek mungkin nunggu ya. Sampai berakhir acara dia nggak datang-datang. Jadi kita tetap menghubungi dan meminta penjelasan atas ketidakhadirannya. Mungkin dia terjadi masalah di perjalanan, atau mungkin anak istrinya sedang sakit dan lain sebagainya dan tidak sempat pegang HP. Jadi kita berhusnuzon aja, nggak boleh suuzon. Meskipun mungkin kita ngedumel dalam hati, tapi harus tetap menghubungi ya. Yang A ini kurang tepat dan ini termasuk materi pokok dari keunggulan personal teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Elina adalah seorang guru inspiratif. Ia mendapatkan undangan resmi untuk mengikuti kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan Inspiratif tahun 2021 di luar kota. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, anaknya yang masih balita sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Bagaimana sebaiknya Elina bertindak? A. Menghadiri undangan tersebut dan menitipkan anak pada suami untuk sementara. Yang B. Menolak undangan tersebut karena kesembuhan anak lebih penting dan harus diprioritaskan. Ya, ini susah juga ya, karena anaknya juga masih balita dan masih butuh kasih sayang dari orang tua. Oke, jadi menurut teman-teman jawaban yang mana nih teman-teman? Kita lihat di sini ada undangan resmi untuk mengikuti kegiatan guru dan tenaga kependidikan inspiratif ya di luar kota, tapi anaknya sakit. Nah, menurut saya jawaban yang tepat sebagai guru dan sebagai ASN, karena kita harus memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, jadi kita harus memilih jawaban yang A. Jadi menurut saya teman-teman boleh memiliki jawaban B, misalkan silahkan komen saja di kolom komentar dan alasannya apa. Ini yang A menurut saya untuk menghadiri undangan tersebut dan menitipkan anak pada suami, karena suami juga bisa mengawasi ya. Yang B, menolak undangan ini kurang tepat menurut saya, karena ini menghambat kita untuk terus berkembang dan belajar ya. Kalau kita menolak satu undangan yang baik, menurut saya ini undangan yang baik ya, kegiatan guru dan tenaga kependidikan inspiratif ini. Oke, jadi ini jawabannya yang A dan ini termasuk materi pokok keunggulan sebagai pembelajar. Kita lanjut ke soal nomor 5. Melati adalah seorang dosen di Universitas Negeri Lombok. Ia memiliki waktu 7 menit lagi untuk absensi pada fingerprint. Waktu tersebut cukup untuk perjalanannya dari rumah. Akan tetapi, dalam perjalanan, ia menemukan kerumunan akibat kecelakaan. Tindakan Melati seharusnya adalah A. Berhenti sejenak dan memastikan ada yang menolong korban dan segera bergegas ke kampus. Atau yang B. Tetap melanjutkan perjalanan agar tidak terlambat. Oke, menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Ya, ini dia masih punya 7 menit lagi. Kalau lebih dari ini mungkin dia akan terlambat ya. Waktu tersebut cukup untuk perjalanan, cukup untuk perjalanan. Akan tetapi di perjalanan dia menemukan kerumunan. Ya, kata kerumunan ini sebagai kuncinya ya. Kerumunan akibat kecelakaan, berarti udah banyak yang menemukan kecelakaan tersebut. Kalau banyak yang menemukan, sudah pasti ada yang menolong ya, ada yang menolong korban dan harusnya
Harusnya kita tetap melanjutkan perjalanan agar tidak terlambat karena sudah ada yang menolong korban. Oke, kalau teman-teman punya jawaban yang lain seperti misalkan jawaban A, silahkan tulis saja di kolom komentar dan sertakan alasan kalian. Ya, ini termasuk dari materi pokok integritas, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Afdal adalah seorang guru TIK di SMP Sejahtera. Perkumpulan guru TIK mengabarkan akan mengadakan pertemuan di hari Minggu pekan ini karena akan ada demonstrasi aplikasi terbaru yang dapat memudahkan kerja para guru. Akan tetapi, Afdal sudah berjanji untuk bermain bersama anaknya. Sikap Afdal seharusnya adalah A. Meminta guru TIK lain untuk mewakilinya pada acara tersebut dan menepati janjinya pada anaknya demi mencontohkan akhlak yang baik. Yang B. Mengikuti acara perkumpulan guru TIK tersebut dan meminta pengertian anaknya. Oke, menurut teman-teman jawabannya yang mana? Kita lihat di sini akan mengadakan pertemuan di hari Minggu pekan ini untuk demonstrasi aplikasi terbaru karena dia adalah guru TIK ya. Guru TIK dan dia mendapatkan undangan untuk demonstrasi aplikasi terbaru yang dapat memudahkan kerja para guru. Ini berarti penting banget ya untuk perkembangan sekolah ke depannya. Berarti kalau menurut saya kita harus memilih jawaban yang B, mengikuti acara perkumpulan tersebut dan meminta pengertian anak untuk mungkin bisa menepati janjinya di lain waktu. Karena kalau yang A ini meminta guru TIK lain, saya rasa kita menghilangkan kesempatan kita untuk belajar dan untuk berkembang ya, seperti alasan saya yang tadi. Jadi ini termasuk materi pokok penggerak perubahan ya. Kita mau untuk membuat perubahan baru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Joni seorang ASN dan baru saja dipindah tugaskan. Hari ini dia mulai mengajar di tempat baru. Tempat tersebut masih terpencil dan lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Begitupun dengan guru-guru di sekolah yang lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa daerah. Sikap Joni seharusnya adalah yang A, lebih banyak diam dan tersenyum saja karena tidak mengerti bahasa daerah mereka sambil tetap melaksanakan tugasnya sebagai guru. Yang B, menyapa rekan guru yang lain dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan ikut berinteraksi dengan baik di lingkungan sekitar. Oke, menurut teman-teman jawabannya yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah kita harus tetap berinteraksi ya dengan guru yang lain. Jadi, jawabannya adalah yang B. Menyapa rekan guru yang lain karena kita punya bahasa Indonesia. Ini masih di dalam Indonesia ya. Jadi dia meskipun pakai bahasa daerah, apalagi ini guru-guru, berarti gurunya juga pasti bisa bahasa Indonesia. Jadi, kita tetap berinteraksi dengan guru yang lain dengan bahasa Indonesia. Pasti mereka juga paham dan ikut berinteraksi dengan baik di lingkungan sekitar ya. Kalau kita yang A ini saja hanya lebih banyak diam dan tersenyum, nanti orang juga akan enggan untuk menyapa kita. Jadi yang A ini kurang tepat karena kita kalau pilih yang A ini nanti sifatnya jadi menyendiri dan tidak mau bergaul dengan yang lain. Ini termasuk dari materi pokok kompetensi sosial ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Maryam adalah salah seorang guru baru di SMA Bakti. Setelah beberapa hari bergabung di sekolah tersebut, ia menemukan sebagian besar guru tidak pernah datang tepat waktu. Bahkan beberapa di antaranya datang saat jam pelajaran akan berakhir. Bagaimana sebaiknya Maryam bertindak? A. Menegur semua guru dengan sopan dan berhati-hati karena Maryam adalah guru junior. Yang B. Menawarkan aturan yang lebih ketat kepada kepala sekolah seperti absensi digital berupa fingerprint. Jawaban yang mana teman-teman? Oke, jawabannya untuk nomor 8 adalah yang B. Oke, kenapa yang enggak A? Kalau yang A ini kita lihat bahwa mana dia sebagian besar guru tidak pernah datang. Sebagian besar guru loh, tidak hanya beberapa. Kalau sebagian besar tidak mungkin kita setiap melihat ada yang telat datang jam sekian misalkan kita tegur langsung nanti
selang sekian menit ada yang telat datang, kita tegur lagi, padahal kita guru baru. Meskipun kita menegur dengan sopan dan berhati-hati, itu bisa mengakibatkan sesuatu yang mungkin dipandang negatif ya oleh guru-guru yang kita tegur tersebut. Jadi kalau yang B ini, kita pelan-pelan menghadap ke kepala sekolah, kemudian menawarkan solusi atas ketidakdisiplinan guru di sekolah begitu. Berarti jawabannya yang tepat menurut saya adalah yang B, teman-teman ya. Ini termasuk materi pokok dari penggerak perubahan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Imran dan Anita merupakan satu tim karya ilmiah yang akan diajukan pada Pekan Karya Mahasiswa Tingkat Nasional tahun 2021. Sudah 3 hari Anita sakit dan tidak pernah hadir untuk menyelesaikan karya ilmiah mereka. Imran akan A. Menunggu Anita pulih dan kembali mengerjakan karya ilmiah bersama agar hasilnya maksimal, atau yang B. Mengerjakan karya ilmiah sendiri terlebih dahulu sambil menunggu Anita sembuh dan dapat bekerja bersama kembali. Jawaban yang tepat apa nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah mengerjakan karya ilmiah sendiri terlebih dahulu. Kenapa sih bukan yang A, Kak? Kalau yang A ini kita nggak tahu kapan Anita akan pulih ya. Kita belum tahu apakah 1 hari lagi, apakah hari ini, atau 2 hari lagi ya, kita nggak tahu. Jadi kalau kita menunggu saja, nanti karya ilmiahnya nggak selesai-selesai begitu. Jadi kalau yang B ini kita mengerjakan sendiri terlebih dahulu. Nanti kalau Anita sudah sembuh, kita bekerja bersama dan merembukkan apa yang lebih baik gitu untuk karya ilmiah yang sudah dibuat sebelumnya oleh Imran sendiri gitu. Jadi jawaban yang B adalah yang tepat menurut saya teman-teman ya. Silahkan kalau teman-teman ada jawaban yang lain boleh komentar di kolom komentar. Ini termasuk materi pokok dari integritas. Oke, yang terakhir adalah nomor 10. Hani mendapatkan tawaran untuk bekerja pada perusahaan yang selama ini ia idam-idamkan. Di sisi lain, ia saat ini sudah menjadi seorang ASN di salah satu kampus ternama. Sikap Hani adalah A. Tetap bekerja sebagai ASN di kampus tersebut dan melupakan pekerjaan yang dia idam-idamkan. Yang B. Mengambil kesempatan langka untuk bekerja pada perusahaan yang dia idam-idamkan dan mengambil resiko meninggalkan pekerjaannya yang sekarang. Oke, menurut teman-teman jawaban yang mana nih? Untuk soal nomor 10 ini, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar jawabannya apa dan sertakan alasan teman-teman kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Oke, teman-teman. Dan yang buat teman-teman yang belum nonton part 1 dari Dimensi Psikologi ini, silahkan klik linknya di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman karena teman-teman sudah tonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar saya semakin semangat untuk buat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, semangat teman-teman. Selamat Hari Guru, jaga kesehatan. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.